dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sarana berpikir ilmiah. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bunda Uswatun Hasanah MPDI. Selamat menyaksikan. Yeay! Halo, saya Nada Sri Gunawan dengan NPM 2411080194. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu sarana berpikir ilmiah dan yang kedua yaitu epistemologi ilmiah dan sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, pengertian dari sarana berpikir ilmiah adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengetahui suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan secara sistematis atau terstruktur, logis, dapat dipahami oleh akal pikiran manusia, harus melalui bukti yang empirik sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan objektivitas yaitu melalui data dan fakta. Dalam filsafat ilmu berpihak tentang proses atau teknik dan metodologi, tapi juga lebih ke hal-hal yang mendasar melalui aspek-aspek dari ilmu pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu berusaha memahami aspek filosofis dari ilmu melalui pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu ontologi, what, apa, epistemologi, how, bagaimana, dan yang ketiga yaitu aksiologi, why, kenapa. Sehingga dengan ini kita akan mampu mengetahui sarana-sarana berpikir ilmiah dalam metode ilmiah. Halo teman-teman, saya Ripa Bakti Sabi Putra dengan NPM 2411080363 sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tokoh yang berperan dalam sarana berpikir ilmiah. Menurut Francis Bacon, dikenal sebagai bapak metode ilmiah modern. Ia mengembangkan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus melalui pengamatan dan eksperimen. Dalam karyanya Novum Organum, Bacon menekankan pentingnya data empiris dan menolak prasangka dalam berpikir. Gagasannya menjadi dasar berpikir modern. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Sofa Farhatun Nabila dengan NPM 2411080199. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang unsur berpikir ilmiah. Unsur berpikir ilmiah yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah langkah awal dalam berpikir ilmiah. Di sini seorang peneliti mulai mengamati suatu fenomena, kejadian ataupun masalah yang ada di sekitarnya. Dalam pengamatan, seorang peneliti dilarang mencampur adukan antara opini ataupun pendapat pribadi dalam masalah yang ia teliti, sehingga hasil dari pengamatan yang ia lakukan akan bersifat objektif. Unsur berpikir ilmiah yang kedua adalah pertanyaan. Ketika kita sedang mengamati sesuatu, maka akan banyak sekali muncul di benak kita pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu terkumpul dalam 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan juga how, yaitu kapan, di mana, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Unsur berpikir ilmiah yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis adalah praduga atau jawaban sementara atas pertanyaan yang telah diajukan. Hipotesis ini sendiri kemudian akan diuji kembali pada tahap eksperimen sehingga terbukti keakuratan dan juga kebenarannya. Unsur berpikir yang keempat adalah eksperimen. Eksperimen adalah posisi di mana seorang peneliti mulai menguji coba hasil hipotesis yang ia miliki. Dalam eksperimen sendiri harus dilakukan secara teliti, cermat, dan juga objektif. Unsur berpikir yang kelima adalah analisis data. Setelah melakukan eksperimen, maka peneliti mulai menganalisis data yang ia miliki, apakah cocok dan mendukung kepada hipotesis. Biasanya para peneliti menggunakan data statistik atau media statistik lainnya untuk menangkap pola-pola yang muncul dari sebuah data yang ia teliti. Unsur berpikir ilmiah yang keenam yaitu teori.
Setelah melakukan banyaknya eksperimen dan juga analisis data, maka akan muncullah sebuah teori ilmiah atau sebuah kebenaran baru ataupun sebuah pengetahuan baru, yaitu hasil dari eksperimen dan uji coba yang telah dilakukan yang terbukti kebenaran, kevalidan, dan juga keabsahannya. Teman, saya Sumaya Nafsa Azila dengan NPM 2411080058. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang unsur berpikir ilmiah. Di sini yang ketujuh ada objektivitas. Objektivitas adalah memisahkan fakta dari pandangan pribadi, emosi, dan prasangka. Di mana objektivitas ini agar kesimpulan benar-benar sesuai bukti atau data yang sah. Kemudian yang kedelapan ada replikasi. Replikasi itu adalah sebuah kemampuan untuk mengulang eksperimen atau pengujian yang sama untuk mendapatkan hasil yang serupa dan memastikan bahwa hasilnya tidak hanya kebetulan tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan ada evaluasi. Sebelum diterima luas, teori atau temuan ini perlu melalui evaluasi dari ilmuwan lain untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan keandalan hasil penelitian. Yang kesepuluh ada komunikasi ilmiah. Hasil pemikiran ilmiah ini perlu disampaikan kepada publik atau komunitas melalui publikasi atau forum untuk dikritisi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian data atau analisis data untuk menentukan apakah hal tersebut bisa ditentukan benar atau tidaknya. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari analisis data yang menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut terbukti benar atau tidak. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Ramadhania dengan NPM 24080174. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan membahas tentang peran paradigma. Paradigma ilmiah adalah salah satu konsep penting dalam filsafat ilmu yang berhubungan dengan bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang dan bagaimana para ilmuwan itu berpikir dan bertindak dalam melihat dunia dan fenomena alam yang ada di dalamnya. Dan paradigma ilmiah ini dikemukakan oleh Thomas Kuhn. Dan fungsi dari peran paradigma ilmiah ini itu untuk kerangka kita berpikir dalam melihat dunia dan mengorganisasikan pengetahuan ilmiah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Claudia Ramadhani dengan NPM 2411080051. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan menyampaikan peran metode ilmiah dalam berpikir ilmiah. Jadi, metode ilmiah merupakan serangkaian sistematis yang biasa digunakan para ilmuwan untuk menganalisis data atau bisa juga digunakan untuk menguji hipotesis. Peran metode ilmiah ini mempunyai kerangka kerja yang jelas bagi para ilmuwan untuk berpikir secara rasional, terstruktur, dan berbasis bukti. Dalam filsafat ilmu ini, peran metode ilmiah dapat kita lihat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui pengetahuan yang valid. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Firda dengan NPM 2411080157. Di sini saya dari pemateri ke-6 ingin menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu ada 3. Yang pertama bahasa, matematika, dan statistik. Yang pertama bahasa. Bahasa yaitu bersifat afektif simbolis yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara jelas dan logis. Yang kedua matematika. Matematika bersifat secara deduktif dan digunakan bukan hanya sebagai angka tetapi sebagai logika penalaran. Yang ketiga statistik. Statistik juga bersifat induktif, menarik kesimpulan dari data empiris, membuat unsur peluang untuk memprediksi kejadian. Jadi, sarana berpikir ilmiah itu ketiganya sangat berkaitan dan sangat saling melengkapi karena itu adalah sebuah proses sarana berpikir ilmiah.
teman-teman, perkenalkan nama saya Wenir Ahmad dengan nomor NPM 2411080062. Di sini saya sebagai pemateri ketujuh yang materinya berjudul peran logika dalam berpikir ilmiah. Yang pertama adalah logika deduktif, adalah metode berpikir yang memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang sudah diketahui kebenarannya. Dalam konteks ilmiah, logika deduktif digunakan untuk mengembangkan teori dan hukum ilmiah yang bersifat universal dan berlaku secara umum. Misalnya dalam ilmu fisika, hukum-hukum yang ditentukan melalui eksperimen seringkali dirumuskan dalam bentuk teori deduktif yang kemudian diuji dalam berbagai kondisi untuk merumuskan kebenarannya. Yang kedua adalah logika induktif. Dalam ilmu pengetahuan, logika induktif adalah tahap awal penelitian ilmiah, terutama ketika ilmuwan mengumpulkan data melalui eksperimen dan kemudian mencari kesimpulan umum. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan dalam ilmu filsafat, sarana berpikir ilmiah merujuk kepada berbagai alat, metode, dan juga pendekatan yang digunakan untuk memperoleh, mengorganisir, dan memvalidasi berbagai data yang merujuk kepada ilmu pengetahuan. Fungsinya adalah pembeda antara pengetahuan yang sah dan tidak sah, serta memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan secara terstruktur. Secara keseluruhan, sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu membantu atau sebagai alat bantu untuk memahami tentang pengetahuan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang apa yang sedang diuji. Melalui logika yang tepat, metode yang terstruktur, dan paradigma yang relevan, sehingga filsuf atau ilmuwan dapat menggunakan sarana berpikir ilmiah dengan baik dan benar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, saya belum dipuji. Objek Zoom kak. Teman-teman, saya belum dipuji. Halo teman-teman. Ada premis-premis yang Untuk apa? Untuk mengasih data. Apa habis itu? Ya mau toh aku. Salah satu termahlang hapus